Karena kalau sudah komplikasi biasanya biaya yang dibutuhkan itu lebih besar. Jadi sebelum terjadi komplikasi, ada baiknya memang kita mencegah seperti itu, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indradewi kembali lagi menyapa Sobat Healthies dalam program Tor and Care. Kami bicara karena kami peduli, maka kami bicara Sobat Healthies. Hari ini kita akan membahas mengenai terapi acupressure untuk penderita hipertensi. Sobat Healthies tahu nggak sih kalau acupressure itu adalah terapi tradisional yang baik untuk kesehatan. Selain kita mengkonsumsi obat-obatan yaitu konvensional, kita juga bisa melakukan yang namanya terapi acupressure. Dan Sobat Healthies, sebagai terapi acupressure juga diartikan sebagai titik-titik penyembuhan menggunakan jari secara bertahap yang merangsang kemampuan tubuh untuk penyembuhan diri secara alami. Nah, acupressure juga bermanfaat untuk pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, rehabilitas atau masa pemulihan tentunya ya Sobat Healthies, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bersama saya Syaputri Indradewi dan narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini. Kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kami yaitu Dr. Fajrul Fala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter. Ya, selamat pagi Mbak Putri. Gimana kabarnya Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan semoga juga Sobat Healthies selalu dalam keadaan sehat, dan semoga hadirnya kami di podcast Tor and Care ini dapat memberikan edukasi dan juga manfaat untuk Sobat Healthies tentunya. Nah, Dr. Fajrul Fala berbicara mengenai acupressure. Sebenarnya acupressure itu jenis pengobatan tradisional seperti apa Dokter, menggunakan jari, dan juga acupressure itu baguskah untuk penderita hipertensi? Baik. Terima kasih Mbak Putri. Jadi acupressure merupakan salah satu pengobatan tradisional ya Cina dengan menggunakan penekanan pada titik akupuntur untuk memperoleh efek-efek kesehatan. Ya, salah satunya untuk mengatasi gejala-gejala keluhan ringan. Dalam hal ini mungkin terkait topik kita hari ini tentu terkait dengan hipertensi Mbak Putri. Jadi acupressure itu merupakan pengembangan dari ilmu akupuntur, di mana acupressure itu dia menggunakan penekanan pada titik akupuntur, sedangkan akupuntur itu dia menggunakan penusukan jarum. Nah, untuk terkait dengan hipertensi ini Mbak Putri, ini ada beberapa titik yang ternyata memang sudah dilakukan penelitian, itu bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Oke. Nah, Dr. Fajrul Fala, untuk terapi acupressure itu memang bagus untuk penderita hipertensi, baik untuk anak-anak, dewasa maupun usia lanjut, Dokter. Baik, untuk hipertensi ya kita ketahui bahwa hipertensi itu kan terjadi peningkatan tekanan darah ya di atas dari normal, yaitu pada parameter itu 140/90 ke atas. Nah, peran di sini kesehatan tradisional dalam hal ini acupressure itu bisa sebagai pengobatan komplementer atau terapi pelengkap maupun alternatif. Nah, terapi komplementer itu seperti apa? Jadi dia terapi komplementer itu membantu dari terapi konvensional. Jadi mungkin pasiennya baik itu anak-anak maupun dewasa atau mungkin usia lanjut yang sudah didiagnosis oleh dokter menderita penyakit hipertensi dan harus minum obat secara teratur, itu kita bisa tambahkan dengan melakukan acupressure pada bagian-bagian permukaan tubuhnya, kepada titik acupressure yang ada di tubuhnya yang bisa memberikan efek untuk menurunkan tekanan darah. Itu bisa membantu ya, bisa membantu menurunkan atau menstabilkan tekanan darahnya, juga untuk mengatasi keluhan-keluhan penyerta apabila terdapat pada kasus hipertensi tersebut. Jadi misalnya Mbak Putri ya, pasien hipertensi nih, kemudian dia ada nyeri kepala misalnya, kemudian ada nyeri di bagian tengkuk ya, paling sering ya tengkuk atau di bagian punggung, juga ada mungkin keluhan seperti susah tidur atau mungkin makannya tidak selera, itu bisa juga dibantu dengan titik acupressure terkait dengan keluhan-keluhan tersebut Mbak Putri. Oke, jadi terapi komplementer ini acupressure ini sangat membantu dari pengobatan konvensional yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Itu tidak ada efek sampingnya Dokter? Kalau untuk terkait efek
samping dia sangat minimal Mbak Putri. Jadi memang tentu saja terapi akupresur itu aman ya, aman dilakukan. Namun ada memperhatikan kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada kehamilan ada beberapa titik yang tidak bisa kita lakukan penekanan Mbak Putri. Jadi memang ada ininya juga ya, ada juga dia punya batasan-batasan. Ya, tapi kalau untuk apabila untuk secara umum itu aman dilakukan pada pasien hipertensi seperti itu Mbak Putri. Butuh perhatian juga pada kasus-kasus seperti pasien yang memiliki atau konsumsi obat-obat pengencer darah. Nah itu kita perlu perhatian karena biasanya pada saat melakukan akupresur apabila kita sedikit lebih lama itu bisa kadang ada juga efek-efek yang tidak diinginkan. Tapi itu mungkin sangat jarang Mbak Putri. Seperti itu mungkin. Oke, kalau sampai sejauh ini dokter jenis penanganan dan kasus yang dokter Fajrul tangani di UPF BKTM paling banyak menemukan penderita pada anak, dewasa atau usia lanjut dokter? Baik, kalau untuk di klinik kita sendiri di BKTM itu paling banyak di usia dewasa dan orang tua. Nah mungkin ya pada yang datang itu dia sudah paling sering itu sudah komplikasi. Nah, sudah komplikasi Mbak Putri. Jadi dengan riwayat komplikasi ya dokter ya? Ya? Sudah ada untuk mungkin, yang dewasa. Ya, sudah dewasa. Okay. Jadi pada kasus yang parah ya mungkin sudah pernah stroke sebelumnya. Kemudian ada juga yang dengan penyulit seperti diabetes mellitus atau penyakit gula, itu yang datang paling banyak dengan keluhan datang ke klinik untuk melakukan terapi terapi alternatif maupun komplementer seperti akupresur ini. Seperti itu. Jadi mungkin melalui kesempatan podcast ini mungkin saya edukasi juga kepada teman-teman penonton bahwa ini kita bisa lakukan, akupresur ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kita pelajari saja titik-titik mana yang bisa kita tekan untuk mengatasi hipertensi ini sebelum dia komplikasi Mbak Putri. Nah, jadi sebentar nanti kita bahas mungkin titik apa saja yang bisa kita lakukan penekanan agar bisa memberikan efek ke kita. Jadi untuk menstabilkan gula darah kita, terutama pada orang-orang yang mungkin masih pre-hipertensi. Jadi tekanan darahnya sudah mulai naik ya, tapi kalau kondisi biasa mungkin normal kembali ya, di atas 130 ya, sudah mulai naik 140, itu bagus sekali dengan terapi tradisional. Jadi sebelum dia komplikasi itu dia sudah kita lakukan terapi sedini mungkin untuk supaya tidak komplikasi. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Nah tadi dokter langsung aja bisa praktekkan dokter titik di mana saja dokter yang biasanya mungkin sobat Healthies juga pengen tahu dan pengen lihat di mana saja titik-titik yang nantinya bisa dilakukan namanya terapi akupresur ya. Baik, untuk peserta sobat Healthies di rumah, jadi kita untuk hipertensi ini ya, kita ada 3 titik utama yang bisa dilakukan penekanan atau dilakukan akupresur ini. Yang pertama titiknya namanya HT7. HT7 itu titiknya berada di bagian pergelangan tangan di sekitar sejajar dari jari kelingking. Nah, di sini kita bisa lakukan penekanan. Ini tekan 1 sampai 15 menit setiap hari. Nah, kemudian itu titik yang pertama. Yang kedua ada namanya titik KI3. KI3 itu letaknya di sekitar mata kaki bagian dalam ya, di mata kaki bagian dalam. Kalau kita sudah temukan mata kaki kita, di belakangnya itu ada tendon ya, tendon Achilles namanya. Nah, titik akupresur KI3 itu berada di antara mata kaki dan tendon tersebut. Nah, itu juga kita bisa lakukan penekanan selama 1 sampai 15 menit setiap titik. Jadi ada di bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian ada titik berikutnya yaitu titik LR3. Titik LR3 itu terletak di punggung kaki ya, di punggung kaki itu di antara jari pertama dan jari kedua. Nah, ini juga bagus untuk hipertensi. Jadi 3 titik ini yang memang banyak dilakukan penelitian dan memang terbukti efektif ya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Putri. Oke, untuk yang anak-anak dokter yang menderita riwayat penyakit hipertensi, mungkin kan tekstur tulang tubuh dari anak-anak sama dewasa itu kan sangat jauh berbeda. Nah, itu adakah perbedaannya dokter pada saat ingin melakukan yang namanya terapi akupresur? Baik. Untuk akupresur untuk pada dewasa dan anak sebenarnya relatif sama. Oh, sama ya dokter ya? Cuma memang
untuk pemilihan titik Mbak Putri, kalau untuk anak-anak itu dia lebih sedikit dibanding dewasa. Jadi mungkin kalau yang kasus seperti ini mungkin 3 sampai 5 titik saja, itu untuk anak-anak. Jadi kalau dewasa bisa lebih dari itu. Kemudian untuk cara melakukan penekanan ya, karena memang seperti yang Mbak Putri katakan tadi bahwa kulit anak-anak itu lebih sensitif. Jadi memang kita Takutnya harus nanti memar loh dokter. betul. Ya. Jadi kita harus melakukan penekanan secara lembut. Kemudian untuk memastikan efeknya ke anaknya seperti itu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan seperti itu Mbak Putri. Oke. Sebelum melakukan namanya terapi acupressure, terapi komplementer ini tentunya diawali dengan screening dulu ya dokter ya, pemeriksaan secara berkala oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian kita melihat di manakah titik yang cocok untuk dilaksanakan yang namanya terapi acupressure ini. Nah dokter, dalam proses itu butuh berapa lama dokter untuk pasien dengan riwayat hipertensi untuk melakukan terapi komplementer ini atau biasa disebut dengan terapi acupressure? Baik, untuk melakukan acupressure ini sendiri, pada saat kita melakukan penekanan, kita bisa lakukan penekanan untuk setiap satu titik itu 1 sampai 15 menit Mbak Putri. 1 sampai 15 ya, 1 sampai 15 menit setiap hari. Jadi tadi ada 3 titik ya, itu bisa dilakukan kiri dan kanan bergantian. Di daerah tangan ya, di HT7 tadi, begitu juga di daerah kaki ada KI3 sama LR3. Itu efeknya bisa langsung dirasakan Mbak Putri, namun dia secara bertahap ya, bertahap, dan maksimalnya itu dirasakan apabila kita lakukan rutin setiap hari, itu dirasakan sampai di minggu keempat Mbak Putri. Oke, berarti seminggu itu misalnya untuk penderita hipertensi yang berkunjung ke UPF BKTM menjadi pasien di sana, itu seminggu butuh berapa hari dokter untuk bolak-balik ke UPF BKTM? Dan dokter Fajrun juga tadi menjelaskan bahwa terapi acupressure ini juga bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Ya, jadi efektifnya apabila pasien datang ya ke kantor, kita bisa jadwalkan Mbak Putri setiap 3 kali seminggu. Oke. Ya, 3 kali seminggu datang, kemudian kita lakukan terapi di klinik. Pun juga kita bisa mengedukasi kepada pasien untuk melakukan acupressure mandiri di rumah. Nah, jadi untuk memberikan efek yang lebih baik, tentu saja dengan acupressure yang kita lakukan di klinik juga bisa dilakukan di rumah. Itu bisa lebih cepat lah progres kesembuhannya seperti itu. Oke. Nah, layanan di UPF BKTM juga ini dibukanya setiap hari kah dokter atau memang ada jadwal tertentu apalagi untuk terapi acupressure ini? Baik. Klinik kami merupakan klinik pemerintah ya, merupakan bagian dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid. Di BKTM itu dia buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Mbak Putri. Jadi pukul 8 sampai pukul 17 kita. Jadi boleh apabila sobat mau datang, kita bisa langsung saja datang ataupun reservasi di nomor hotline kami seperti itu. Oke, kasihan banget ya yang namanya hari Minggu nggak disebut sama dokter Fajrin dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Terus hari Minggunya libur dokter? Istirahat boleh. Istirahat dulu ya atau dokter mungkin ya? acupressure mandiri di rumah. Oke, baik. Nah dokter, mewakili pertanyaan dari Sobat Healthies, apakah terapi acupressure itu di cover oleh BPJS atau umum? Untuk saat ini terapi acupressure ini masih umum Mbak Putri, ya belum tercover oleh BPJS. Namun tidak perlu khawatir karena memang tarif kita bersaing Mbak Putri, dan itu tadi efek yang bisa kita berikan itu bisa lebih baik karena kalau sudah komplikasi biasanya biaya yang dibutuhkan itu lebih besar. Jadi sebelum terjadi komplikasi ada baiknya memang kita mencegah seperti itu Mbak Putri. Oke. Nah dokter, terapi acupressure itu dan terapi akupuntur itu tidak jauh berbeda ya dokter ya? Mungkin tekniknya saja ya dokter ya? Ya baik, jadi Mbak Putri ya Sobat Healthies sekalian, jadi acupressure itu dia menggunakan penekanan pada titik akupuntur ya, sedangkan akupuntur itu dia menggunakan penusukan jarum Mbak Putri. Jadi memang antara acupressure dan akupuntur ini sama-sama memiliki kelebihan, kekurangan. Misalnya kalau akupuntur mungkin efek yang diberikan itu bisa lebih cepat, namun memang dia tindakannya dia lebih invasif ya, karena ada penusukan jarum pada titik. Ya mungkin tidak semua orang familiar ya dengan penusukan jarum, karena memang agak mungkin takut ya Mbak Putri, walaupun memang ternyata jarumnya sangat halus sekali dan efek penusukannya itu juga tidak sakit ya, tidak sakit dan tidak berdarah.
Namun memang ada beberapa orang yang kurang nyaman ya dengan jarum, ya itu bisa dilakukan dengan akupresur. Jadi akupuntur dengan penusukan jarum pada titik akupuntur, sedangkan akupresur itu melakukan penekanan pada titik akupresur. Itu dia efeknya kurang lebih sama seperti itu. Jadi dia bisa memberikan mengatasi keluhan-keluhan ringan maupun bisa juga untuk meningkatkan kebugaran. Seperti itu mungkin Mbak Putri. Oke, baik. Jadi apa yang dokter dan juga tim lakukan untuk Sobat Healthies mengenai akupressure? Mungkin Sobat Healthies di luar sana masih bertanya-tanya atau mungkin masih jadi pertanyaan bahwa akupressure itu baguskah untuk semua kalangan termasuk dengan ibu hamil. Kebanyakan ibu hamil pernah merasakan yang namanya nyeri, kesakitan. Itu bagus nggak sih dokter dengan adanya pijatan seperti itu? Apakah tidak mengganggu dan tidak memberikan efek samping untuk wanita yang sedang hamil ataupun yang sedang promil? Baik, kalau untuk akupresur itu sendiri dia aman ya, jadi relatif aman untuk semua kalangan. Namun tentu saja butuh beberapa perhatian pada beberapa kasus seperti ibu hamil. Pada kasus kehamilan memang ada beberapa titik yang tidak boleh kita lakukan penekanan karena bisa memberikan sedikit kontraksi ya di uterusnya. Jadi dengan menghindari titik tersebut itu kita bisa aman untuk melakukan akupresur pada kehamilan. Dan akupresur ini juga sangat membantu ya, sangat membantu karena ternyata pijat akupresur ini juga bisa mengurangi mual muntah pada kehamilan. Apalagi untuk ibu hamil yang mengalami awal, ya, penekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Boleh ya dokter boleh, ya? Boleh. Jadi memang ada titik-titik yang tidak boleh dilakukan penekanan dan ada yang dianjurkan untuk dilakukan penekanan. Seperti itu. Untuk kasus hipertensi pada kehamilan bisa dilakukan juga dengan akupresur, tentunya dengan screening dulu oleh dokternya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir dokter, apa harapan dokter Fajrul Fala selaku kepala instalasi di UPF BKTM ini terkait mengenai penyakit hipertensi? Ibarat kata itu sedia payung sebelum hujan. Bagaimana tips dan juga kiat-kiat dari dokter Fajrul Fala untuk Sobat Healthies mengenai terapi akupressure ini dokter? Baik, terima kasih ya Mbak Putri. Jadi Sobat Healthies ya, kita ketahui pada zaman sekarang itu sudah banyak sekali ya pola hidup kita yang memang sudah sedikit berlebihan ya. Contohnya makan makanan ya cepat saji yang mengandung tinggi garam junk food, kemudian suka nongkrong, mungkin begadang sampai malam, istirahatnya kurang, sehingga kemungkinan untuk terkena penyakit hipertensi itu aku tersinggung loh dokter, aku masuk dalam geng Z dokter. Oke, lanjut lagi dokter. Ya, jadi memang pola hidup kita yang semakin kekini ya, semakin semakin memberikan kesempatan atau resiko kepada masing-masing untuk terkena hipertensi. Nah, ada baiknya kita sebelum komplikasi atau sebelum terjadinya penyakit yang lebih berat, itu kita harus mulai sadar ya, membatasi diri kita dengan memperbaiki pola hidup kita, pola makan kita. Kita menghindari makanan-makanan yang terlalu berproses ya, processing food ya, seperti yang terlalu banyak diolah, kemudian membatasi garam, kemudian kita lakukan olahraga, istirahat yang cukup, hindari stres, dan kita juga bisa melakukan salah satu bentuk upaya-upaya kesehatan mencegah sebelum terjadinya penyakit hipertensi yang menetap. Dan memang ada hipertensi yang kalau masih pra-hipertensi itu bisa langsung cepat kita lakukan pencegahan, salah satunya mungkin dengan modalitas terapi tradisional. Nah, modalitas terapi tradisional itu ada dalam bentuk keterampilan maupun ramuan. Nah, untuk pada pembahasan kali ini dengan akupresur. Nah, akupresur itu sangat mudah dan praktis, bisa dilakukan di rumah dan juga bisa dilakukan dengan bantuan terapis. Nah, apabila mungkin Sobat Healthies yang mengalami kesulitan atau mungkin masih mau bertanya-tanya tentang bagaimana itu ya, tentang terapi akupresur itu, boleh datang jalan-jalan ke kantor kami. Kami petugas siap untuk memberikan informasi maupun langsung melakukan terapi kepada ya, jangan nunggu sakit dulu lah. Iya, jangan nunggu sakit baru datang. Hipertensi itu penyakit keturunan enggak sih dokter? Ya, jadi memang
banyak ya, lebih penyebabnya tidak diketahui idiopatik. Jadi mungkin itu terkait perubahan pola hidup ya, ada juga mungkin dari genetik. Jadi intinya tergantung dari pribadi kita masing-masing ya dokter, bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita sendiri dengan menghindari jajanan-jajanan yang mungkin di luar sana yang mengandung banyak sekali micin ya dokter ya, atau garam ya dokter ya. Oke, terima kasih dokter Fajri Fala selaku Kepala Instalasi Kemitraan Tradisional yang sudah hadir bersama kami di podcast untuk edisi hari ini. Dan juga mungkin dari Sobat Healthies, kritik dan juga saran sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan kami baik di UPF BKTM, UPF BBKPM dan juga Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Sekali lagi terima kasih Dr. Fajri Fala sudah hadir bersama kami di studio kami dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.